Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan fungsi. Nah, fungsi ini merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Jadi inti dari pemrograman struktural itu ada pada fungsi, di mana nantinya program yang besar dipecah menjadi kecil-kecil, dan program bagian-bagian yang kecil itu nanti disebut sebagai fungsi. Nah, apa fungsi? Jadi, fungsi adalah blok pernyataan yang berisi sejumlah pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama yang dapat dipanggil beberapa kali di beberapa tempat dalam program. Ini adalah arti dari fungsi. Blok pernyataan. Blok pernyataan itu adalah merupakan kumpulan baris pernyataan. Namanya blok itu diawali dengan kurung-kurung awal buka dan tutup. Nah, ketika itu sebuah fungsi itu memiliki nama yang disebut sebagai nama fungsi. Nah, nanti namanya bebas sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kegunaan dari fungsi itu dibuat. Nah, dapat dipanggil beberapa kali. Jadi sebuah fungsi itu dapat dipanggil beberapa kali. Beberapa kali ini adalah tidak terbatas. Mau dipanggil berapa kali tidak masalah. Tidak masalah. Sehingga fungsi ini nanti akan berguna, akan bermanfaat dalam penyederhanaan penulisan program. Artinya ukuran program menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah arti atau definisi dari fungsi. Nah, sekarang apa tujuan fungsi? Yang pertama, itu memudahkan dalam mengembangkan program. Karena program dipecah menjadi program yang lebih kecil. Jadi program-program yang kecil, jadi kita menyelesaikannya per bagian kecil itu. Sehingga lebih fokus pada sebuah bagian khusus yang kita kemas nantinya dalam sebuah fungsi. Jadi lebih mudah. Yang kedua, itu menghemat ukuran program. Jadi saya sampaikan di awal menghemat ini karena sebuah fungsi itu bisa dipanggil beberapa kali. Jadi kalau kita tuliskan biasa tanpa fungsi, itu beberapa kali itu berarti harus menuliskan ulang program yang akan digunakan, sehingga menyebabkan ukurannya menjadi besar. Nah, dengan adanya fungsi kita akan menghemat. Contoh kasus misalkan, fungsinya terdiri dari 10 baris. Itu bisa dipanggil misalkan dalam sebuah program dipanggil 10 kali. Nah, kalau kita buat seperti biasa, artinya tidak dalam fungsi, maka 10 baris itu juga harus diketik sebanyak 10 kali. Sehingga itu akan terdapat ukuran program 100 baris. Ini kurang lebih. Sehingga ini akan menyebabkan program menjadi besar. Nah, bagaimana membuat fungsi? Jadi untuk membuat fungsi itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan yang pertama itu dikatakan membuat deklarasi atau prototipe fungsi. Nah, ini banyak dikenal, mungkin nanti istilahnya akan lebih kita sampaikan dengan prototipe. Mana prototipe fungsinya? Jadi yang pertama itu harus dibuat prototipe fungsi. Nah, deklarasi atau prototipe sebuah fungsi itu berupa ada nama fungsinya. Jelas di situ ada namanya. Kemudian yang kedua, tipe nilai balik fungsi. Nah, satu nama fungsi, yang kedua tipe nilai balik.
Apa tipe nilai balik? Nanti kita pelajari. Yang ketiga, jumlah dan tipe argumen. Nah, ini adalah dalam sebuah prototipe fungsi itu memiliki 3 bagian. Ada nama fungsinya, ada tipe nilai baliknya, ada jumlah dan tipe argumen. Nah, ini adalah format deklarasi. Format deklarasi atau prototipe fungsi. Nah, fungsi itu ada 2 macam nanti yang akan kita kenal atau akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi yang menghasilkan nilai balik. Nah, fungsi yang menghasilkan nilai balik itu deklarasi prototipenya itu dengan bentuk semacam ini. Jadi ada tipe ini jelas, jadi tipe ini bisa integer, int, string, char, float, dan seterusnya. Nama fungsi. Nama fungsi ini adalah nama dari fungsi yang kita buat. Namanya apa? Misalkan fungsi cetak, fungsi hitung, dan seterusnya. Kemudian daftar parameter, ini adalah parameter-parameter yang nanti akan disediakan atau dibuat dalam fungsi. Nah, parameter apa? Nanti kita pelajari sendiri. Nah, ini adalah deklarasi prototipe fungsi dengan nilai balik. Nah, yang kedua adalah format deklarasi fungsi yang tidak menghasilkan nilai balik. Jadi, fungsi yang tidak menghasilkan nilai balik itu tipenya adalah void. Ini kata kunci. Jadi, dengan void, kemudian nama fungsi, daftar parameter. Jadi yang membedakan antara fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik itu adalah pada tipenya. Jadi kalau tidak menghasilkan nilai balik, tipenya adalah void. Nah, nanti kita pelajari apa maksud fungsi dengan nilai balik dan tanpa nilai balik. Ini adalah format deklarasinya. Nah, setelah prototipe fungsi itu dibuat, kemudian dibuat definisi fungsi. Definisi fungsi ini adalah maksudnya dibuat tubuh fungsi. Jadi fungsi memiliki bagian-bagian atau baris-baris program yang nanti akan mengerjakan fungsi atau yang akan menjadi ciri dari fungsi itu atau menjadi kegunaan fungsi itu untuk apa. Nah, ini kita definisikan fungsinya. Jadi, setiap fungsi yang dipanggil di dalam program harus didefinisikan terlebih dahulu, yang letaknya bisa di mana saja. Bisa di atas, bisa di bawah dari main. Khusus untuk fungsi yang disediakan oleh sistem, definisi sebenarnya sudah ada dalam pustaka yang disebut header. Nah, ini Anda sudah mengenal beberapa header, ada IOStream, Conio, IOmanip, string. Nah, ini adalah contoh-contoh header yang memang sudah menjadi bawaan. Nah, nanti dalam definisi fungsi ini kita menjabarkan di fungsi itu programnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud definisi fungsi. Nah, biasanya prototipe itu dibuat di atas. Jadi prototipe itu bisa diibaratkan adalah kepala fungsi. Sedangkan definisi itu adalah dibuat di bawah. Jadi definisi ini adalah tubuh fungsinya. Nah, ini adalah merupakan definisi. Dan ini adalah merupakan tahapan dalam membuat fungsi. Jadi saya ulangi lagi, untuk membuat fungsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat prototipe fungsi. Setelah prototipe jadi, kemudian membuat definisi fungsi. Nah, ini adalah bahasan mengenai fungsi. Nah, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi tanpa nilai balik. Ini saya akan gunakan video yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.